Halo, selamat datang lagi di channel Nona Mary. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, sekarang Nona Mary akan membahas tentang film yang hits dari tahun ke tahun, yaitu film The Boy in the Striped Pajamas yang rilis pada tahun 2008. Wah, udah pada nonton belum nih? Kalau belum sempat menonton, saran Nona Mary, mending tonton dulu filmnya, karena video ini mengandung spoiler. Langsung aja yuk ke alur ceritanya. Masa kanak-kanak ditentukan oleh suara, bau-bauan, dan penglihatan sebelum alasan kegelapan berkembang, dikutip oleh John Benjamin. Siang itu tampak suasana yang bergembira. Beberapa kesibukan terlihat di kota. Di samping itu, terdapat beberapa anak laki-laki yang sedang senang berlari untuk pulang ke rumah masing-masing. Walaupun mereka tidak tahu di sisi suasana yang menyenangkan juga terdapat sisi suasana yang sangat mengerikan. Di sebuah rumah yang sangat besar dan mewah tersebut, terdapat keluarga yang bahagia. Mereka akan merayakan pesta kecil untuk menyambut kenaikan jabatan ayah dari dua anak yang bernama Ralph. Ralph dan Elsa mempunyai dua orang anak, yaitu Gretel dan Bruno. Mereka tinggal di Berlin, Jerman saat Perang Dunia Kedua. Saat itu adalah hari di mana pesta kenaikan jabatan sekaligus pemindahan tugas yang diperintahkan oleh kantor pusat untuk menjalankan tugas di wilayah pedesaan, tepatnya di Polandia. Ayah Bruno adalah seorang tentara Nazi. Pesta telah usai. Keesokan harinya, mereka mulai bersiap-siap untuk pindah dari rumah tersebut. Sesampainya di rumah baru, Bruno terlihat murung. Rumah yang ia tinggalin tidak mempunyai tetangga dan jauh dari kota. Ia juga sangat kesepian. Saat asisten rumah tangganya berbincang dengan Bruno, Bruno tidak sengaja mengintip jendela kamarnya. Ia melihat sebuah perkebunan. Lantas ia mengadu kepada ibunya jika ia melihat perkebunan itu dan ingin bermain di sana. Sebelum itu, Bruno melihat anak-anak di sana memakai baju yang tidak biasa. Kemudian kakek tua datang membawa sayuran. Bruno melihat kakek itu mengenakan celana yang persis dipakai oleh anak-anak tersebut. Elsa pun memastikan apa yang dilihat oleh Bruno di jendela kamar. Di samping itu, Bruno juga mengadu kepada ayahnya jika ia ingin pulang kembali ke Berlin. Di samping itu, Bruno juga melihat dari jendela jika mereka semua memakai baju piyama. Ayahnya pun terdiam dan akan mengatakan hal yang sebenarnya. Namun, Elsa pun datang dan mengalihkan pembicaraan mereka. Kemudian Elsa saat itu berdebat dengan Ralph mengenai kem orang-orang Yahudi tersebut. Keesokan harinya, jendela kamar Bruno ditutup rapat dan disilang kayu. Ia pun hanya memandangi jendela itu dan bermain catur sendiri. Saat itu, Bruno mulai merasa bosan dan memutuskan untuk bermain di luar. Kemudian, ia melihat pintu samping yang membuka sedikit. Pintu itu mengarah ke gudang belakang, yang pada akhirnya Elsa mengetahui dan menyuruh Bruno kembali ke depan. Lalu, ia pun menggambar keadaan yang ada di sana. Keesokan harinya setelah mereka sarapan pagi, Bruno terduduk sendiri di bawah pohon taman depan. Ia masih berpikir tentang perkebunan di belakang rumahnya tersebut. Setelah itu, ia tak sengaja melihat kakaknya Gretel yang sedang berbicara bersama Letnan Kurt Kotler. Ia adalah supir di keluarga tersebut. Bruno pun menghampiri Letnan Kurt dan bertanya, apakah ada ban bekas yang tidak terpakai. Lalu, Kurt pun menyuruh kakek tua orang Yahudi tersebut untuk mengambilkan dan membuatkan ayunan. Saat di gudang, Bruno melihat jendela yang mengarah ke kebun belakang rumahnya. Ia pun tahu celah mana yang bisa membuat ia pergi menembus ke perkebunan yang ia maksud. Saat Bruno bermain ayunan, ia melihat asap tebal yang menggumpal di langit dan itu cukup pekat, hingga ia terjatuh dari ayunan tersebut. Kakek tua orang Yahudi pun menolong dan mengobati Bruno. Ia bernama Pavel, seorang Yahudi yang dulunya bekerja sebagai dokter. Setelah itu, guru pengajar pun datang ke rumah mereka. Ia bernama Herlis. Ia mengajarkan agenda antisemitisme dan propaganda Nazi terhadap mereka berdua. Keesokan harinya, saat situasi sedang sepi dan Bruno sedang duduk membaca buku lagi-lagi, ia melihat pintu gudang yang terbuka. Ia memberanikan diri untuk menembus rumah hingga ia menemukan kem para Yahudi yang dipagari oleh jeruji besi yang dialiri listrik. Saat itu, Bruno melihat anak laki-laki berkepala botak sedang duduk di balik tumpukan beton. Kemudian, Bruno menghampirinya dan menyapanya. Bruno bertanya, sedang apa mereka? Kemudian, anak itu menjawab, jika sedang mendirikan pondok. Mereka berkenalan, anak laki-laki tersebut bernama Samuel.
Setelah mereka berbincang, kemudian peluit pun terdengar nyaring. Samuel pun pergi meninggalkan Bruno. Hari berikutnya, Bruno mencari bolanya. Saat sedang mencari bola di gudang, ternyata boneka milik kakaknya dibuang semua di sana. Bruno pun kaget dan langsung ke kamar kakaknya. Di sana, kakaknya terlihat sangat fanatik, mengingat ia menerima pelajaran dari gurunya yang mengajarkan agenda antisemitisme dan propaganda Nazi. Di samping itu juga, bersamaan dengan kekagumannya terhadap Letnan Kurt Kotler, menjadikannya fanatis terhadap segala hal mengenai rezim Reich ketiga. Kemudian, Bruno kembali menghampiri camp tersebut lagi dengan membawa bola dan coklat. Namun, Samuel pun tidak kunjung datang saat itu. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Hari berikutnya, saat Bruno duduk di ayunan, ibunya akan pergi ke kota sebentar. Saat situasi sedang sepi, ia kembali lagi mengunjungi Samuel. Mereka pun berbincang soal pekerjaan orang tua mereka. Saat Samuel memberitahu jika ia adalah orang Yahudi, Bruno pun pergi. Malam itu, Bruno menanyai semua keluarganya apakah mencium bau tidak enak yang keluar dari cerobong. Ayahnya pun menjawab, mereka hanya membakar sampah saja. Hari berikutnya lagi, ia ke camp dengan membawa roti. Bruno menanyai Samuel apa fungsi dari angka tersebut di dada dan bagaimana permainannya. Samuel pun menjawab jika ini bukanlah permainan. Lalu bunyi peluit pun kembali terdengar dan membuat Samuel untuk cepat-cepat kembali. Saat ibunya tiba di rumah, sesudah belanja, ia menghirup bau yang tidak sedap. Letnan Kurt pun mengatakan jika baunya akan semakin parah ketika mereka mulai membakar. Elsa pun tertegun panik dan kaget mengetahui hal yang dimaksud tersebut. Lalu, Elsa pun berdebat dengan Ralph tentang hal tersebut hingga membuat Elsa depresi. Malam pun telah tiba. Mereka mengadakan makan malam dengan kakeknya, namun neneknya tidak bisa menghadiri lantaran sakit. Saat makan malam berlangsung, Pavel tidak sengaja menumpahkan gelas yang pada akhirnya dihabisi oleh Letnan Kurt. Semua orang pun terdiam, sedangkan Elsa merasa sangat ingin membantu namun tidak bisa. Keesokan harinya saat sarapan, Elsa terlihat sangat kacau. Ia sangat depresi akibat sikap dan pekerjaan Ralph yang menurutnya itu salah. Saat Bruno di rumah dan akan ke taman, ia melihat Samuel sedang mengelap gelas. Ia diperintahkan karena tangannya yang kecil. Samuel pun ditawari oleh Bruno sepotong roti dan memakannya. Saat Samuel memakan roti tersebut, tidak sengaja Letnan Kurt Kotler melihatnya dan marah. Ia menanyai Bruno dengan menggertak apakah ia kenal dengan Yahudi ini. Bruno pun menjawab ia tidak mengenalnya di dalam hidupnya. Kemudian Letnan tersebut akhirnya menghajar Samuel hingga babak belur. Bruno pun saat itu merasa sangat bersalah. Setelah kejadian tersebut, Bruno mengunjungi camp tersebut. Namun Samuel tidak berada di sana. Berikutnya, ia mengunjungi lagi dan bertemu. Bruno melihat muka Samuel yang babak belur. Ia meminta maaf pada Samuel atas kejadian waktu lalu dan berharap jika ia masih boleh berteman. Samuel pun memaafkan dan mereka berjabat tangan. Bruno juga mengatakan jika kemarin ia menonton film tentang keadaan camp yang mengasihkan. Namun Samuel pun hanya terdiam saja. Pada pagi hari saat semua sedang sarapan, ada beberapa kejadian bersamaan. Elsa tampak sangat kacau sekali, tidak seperti biasanya. Pavel tidak kembali lagi dikarenakan kejadian di malam itu. Letnan Kurt dipindahkan ke garda depan, dan Ralph ayahnya menerima telepon jika ibunya terkena bom dan meninggal dunia. Kemudian Bruno mengunjungi Samuel lagi, mereka bermain dan berbincang. Meskipun mereka dibatasi oleh kawat berlistrik, setelah itu Bruno kembali lagi ke rumah. Ia mengintip ibunya pada lubang pintu yang sedang duduk di ayunan. Ia tampak sangat tidak biasa. Malam itu, Elsa dan Ralph berdebat hebat hingga membuat Gretel dan Bruno ketakutan. Keesokan harinya Gretel dan Bruno dipanggil oleh ayahnya dan menanyai apakah mereka masih betah tinggal di rumah ini. Bruno pun mengatakan jika ia betah, sedangkan Gretel masih rindu dengan rumah lamanya. Ayahnya juga mengatakan jika ibunya ingin menghabiskan waktu namun tidak di tempat yang mereka tinggali. Kemudian Bruno menemui Samuel lagi. Samuel saat itu sedang sedih lantaran ia tidak bisa menemukan ayahnya lagi. Bruno pun juga ikut memberi kabar jika ia akan pergi besok setelah jam makan siang.
Bruno pun juga mengatakan jika ingin menebus kesalahannya di waktu lalu dengan ikut mencari ayahnya Shmuel. Tak sengaja Bruno mencongkel-congkel tanah dengan tongkat, lalu ia pun mempunyai ide jika ia bisa menggali tanah tersebut dan bisa masuk ke dalam camp. Lalu Shmuel juga mengatakan jika ia tidak mau ketahuan dan mencolok, ia bisa menggunakan baju yang sama dengannya. Kesepakatan telah dibuat oleh kedua anak tersebut. Saat malam tiba, mereka tidak bisa tertidur pulas karena memikirkan misi untuk esok hari. Pagi pun telah datang. Bruno menyiapkan roti isi yang besar untuk dibawa ke camp. Ia menyelipkan di celana. Saat itu, Elsa sedang mengumasi barang-barang. Bruno meminta izin jika ia akan bermain ayunan sebentar. Kemudian, ia pun lari ke gudang belakang, membawa skop dan melewati jendela. Sesampainya di camp, ia lupa telah menjatuhkan rotinya yang entah terjatuh di mana. Lalu, Shmuel memberikan baju piyama kepada Bruno. Bruno pun melepas semua bajunya dan lekas berganti pakaian. Setelah itu, galian juga sudah berlubang, ia pun akhirnya melewati lubang yang digalinya tersebut. Cuaca pun saat itu tidak memungkinkan dan akan turun hujan. Di samping itu, Elsa, ibu Bruno, akan pergi. Namun, ia tidak melihat Bruno di ayunan tersebut. Keadaan saat itu membuat Elsa panik. Ia mulai mencari di setiap ruangan. Bruno dan Shmuel saat itu berjalan menyusuri tempat, memasuki barak demi barak untuk menemukan ayah Shmuel. Kemudian, saat mereka di salah satu barak, tentara Nazi mendobrak dan berteriak. Shmuel dan Bruno saat itu kaget dan ketakutan. Mereka digiring ke luar ruangan. Di samping itu, Elsa panik saat itu. Ia berkeliling rumah namun tidak ada tanda-tanda ada Bruno. Tanpa sadar, ia melihat pintu gudang yang sedikit terbuka. Ia lantas pergi ke gudang. Di gudang ia menemukan roti isi yang terjatuh di bawah. Ia juga melihat jendela gudang yang terbuka. Saat itu, pengawal Ralph ayahnya dikerahkan untuk mencari Bruno. Begitu juga dengan Elsa, Ralph, dan Gretel. Awan begitu gelap, hujan mulai turun. Mereka masih berjalan dan tidak tahu akan dibawa kemana. Setelah lama kemudian mereka ditempatkan di ruang bawah tanah khusus dan disuruh untuk melepas baju. Awalnya, semua tahanan berpikir jika mereka akan dimandikan. Setelah lama kemudian prajurit ayahnya menemukan baju Bruno yang tergeletak di dekat pagar camp. Ia pun bergegas masuk ke dalam camp dan mencari Bruno. Di dalam ruangan yang sempit dan berdesakan itu, lampu dimatikan. Kemudian, dari lubang atap, petugas menabur bubuk beracun. Suara-suara orang sekarat pun sampai terdengar di luar ruangan hingga sunyi tak terdengar. Ayah Bruno saat itu masih sibuk mencari di setiap barak. Setelah lama kemudian, ia melihat barak yang kosong dan diberi tanda jika akan dimusnahkan. Ralph pun langsung ke tempat oven penampungan tersebut. Ia melihat petugas telah selesai menaburkan bubuk racun. Kemudian, Ralph meneriaki Bruno yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu, Elsa pun juga menangis sangat histeris. Suasana saat itu berubah menjadi senyap, gelap dan tragis. Akhirnya, film pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang alur film tersebut? Tulis di kolom komentar ya jika suka dengan cerita-cerita yang Nona Mary bawakan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf atas sebesar-besarnya.